Tiga. Halo semuanya, kami dari kelompok MMA Fighter dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas besar analisis kompleksitas algoritma tentang konversi desimal ke biner. Bersama dengan saya pertama ada Albert Sebastian Tobing dan teman saya yaitu, silakan. Ali Akhir Ramadhani. Perkenalkan, saya Ibu Degede Pagunala. Oke, kalau begitu langsung saja kita pertama ke deskripsi studi kasus. Jadi studi kasus kita ini tentang masalah konversi sistem bilangan desimal ke biner. Nah, kenapa kasus ini dipilih? Kasus ini dipilih itu karena operasi fundamental dalam ilmu komputer, tapi memiliki variasi pendekatan penyelesaian yang kontras. Nah, masalah ini juga bikin situasi di mana sistem harus memproses data bilangan dalam data yang cukup besar. Nah, tantangannya sendiri itu gimana caranya melakukan konversi tersebut seefisien mungkin, secepat mungkin ketika inputnya atau N meningkat secara signifikan. Nah, input ini berupa bilangan acak atau integer dan outputnya berupa string yang mempresentasikan angka biner. Selanjutnya, silakan. Oke, selanjutnya adalah deskripsi dua algoritma yang dipilih. Nah, di sini kita ada dua, yaitu iteratif dan rekursif. Yang dimana logika untuk iteratif sendiri itu kayak fungsinya menggunakan while yang nanti kita pakai integer part lebih dari 0. Nah, yang di setiap iterasi nilai integer dibagi dua. Yang ada di function math.floor integer part dibagi dua, per 2. Nah, penularan rumusnya itu tuh ada di kayak n, terus n per 2 menjadi n per 4, lalu dan terus terusnya jadi n per 2k 1 dan seterusnya. Nah, itu kompleksitas waktu dan kompleksitinya itu ada O log n. Terlalu jumlah langkah sebanding dengan jumlah bit binary digit dari angka tersebut. Nah, untuk kompleksitas ruang atau space complexity-nya itu O 1 ya. Terus juga di sini dia hanya menggunakan variabel sementara seperti binary integer part tanpa struktur data tambahan yang tumbuh sesuai input kecuali string hasil. Lalu di sini ada algoritma 2 atau algoritma rekursifnya. Nah, sini logikanya itu kayak dia tuh fungsinya itu ada yang kita punya fungsi integer rekursif yang mana itu n, yang dimana dia memanggil dirinya sendiri dengan integer rekursif. Nah, untuk persamaan rekursinya itu ada di sini Tn sama dengan Tn per 2 plus C. Nah, dimana C-nya adalah operasi konstan, modulus, dan perjumlahan string. Terus juga dia menggunakan master theorem atau substitusi yang dimana Tn sama dengan O log n. Yang dimana kompleksitas waktunya itu ada O log n dan kompleksitas urangnya juga O log n. Meskipun variabel lokal sedikit, rekursi memakan memori di call stack kedalaman tumpukan stack depth adalah log 2n. Nah, dari semua itu kesimpulan akhirnya adalah kedua algoritma iteratif recursion masuk dalam kelas logaritma time O log n. Ini adalah salah satu kelas algoritma yang sangat efisien. Nah, tapi untuk pemenangnya di performa itu ada di iteratif karena dia lebih unggul secara teknis. Karena dari waktu juga dia tidak ada overhead atau pemanggilan fungsi berulang, lalu memori dia menggunakan memori konstan atau O1, sedangkan rekursif O log n. Jika dimasukkan angka yang sangat besar, misal big integer, rekursif berisiko terkena stack overflow, sedangkan iteratif tidak. Seperti itu. Lalu lanjut di grafik perbandingan. Oke, selanjutnya di grafik perbandingan ini pertama kita ada tabel yang dimana input n-nya semakin lama semakin besar, yang merepresentasikan dia merupakan best case, average case, dan worst case. Kemudian ada juga iteratif dan rekursif dalam running time-nya yang berbentuk nanosecond. Nah, ini untuk gambaran diagramnya dari tabel yang tadi. Nah, selanjutnya untuk analisis perbandingan, silakan. Baik,
untuk analisis perbandingannya itu ada dua, yaitu yang pertama itu dari kompleksitas waktu dan kedua itu ada running time. Nah, kalau untuk kompleksitas waktu itu dia itu sama-sama memproses satu angka yaitu O log n, yang dimana n itu adalah sebuah nilai angka yang dia tuh dibagi dua setiap langkahnya. Namun karena n itu sebuah data, otomatis kompleksitas total itu adalah O n dikali dengan si log total value-nya itu. Lalu selanjutnya itu ada running time. Nah, running time itu seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Jadi misal dia n itu semakin besar, otomatis perbedaan waktu itu atau enggak perbedaan yang dipakai untuk mengolah data tersebut tuh makin beda gitu, makin besar. Seperti itu. Oke. Nah, berikut juga ada beberapa referensi yang kita pakai untuk tugas besar ini, dan juga ada aplikasi sederhana yang kita bikin dalam bentuk website. Ini dia websitenya. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan tentang codingannya sendiri. Silakan. Silakan Mas Deva. Oh, bentar, yang mana tuh? Nggak terlalu kelihatan soalnya. Bentar. Format time dan measure time. Format time. Nah, yang pertama untuk si measure time deh. Measure time itu dia tuh fungsinya tuh untuk, kan setiap kita ngerunning si projectnya ini, jadi bisa tuh di awal-awal tuh nggak tahu kenapa ya si project tuh bisa tuh ngembang gitu waktunya, alias ngeloadnya lama sekali gitu. Nah, disitulah fungsinya si measure time. Measure time ini dia tuh digunakan untuk menghapus sisa-sisa yang hasil dari loadingnya itu. Jadi otomatis semisal kita running nih, otomatis data yang dihasilkan itu tuh data yang istilah tuh udah bersih gitu, nggak ada sampah-sampahnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang apa tadi namanya itu, yang format time. Nah, karena kita di Time. sini tuh menggunakan nanosecond. Nah, kalau untuk di website itu dia tuh secara default biasanya menggunakan millisecond. Nah, otomatis kita akan mengkalinya dengan 1 juta untuk untuk mendapatkan si format time-nya si nanosecond ini, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang codingan iteratif dan rekursif ya. Di sini ada function run iteratif dan run rekursif. Nah, run iteratif ini tujuannya tuh untuk melakukan algoritma iteratif ya. Dan dia tujuannya juga buat mengukur waktu eksekusi yang dilakukan gitu. Dia juga menampilkan durasi eksekusinya seperti yang tadi dijelaskan teman saya dalam bentuk nanosecond. Nah, yang rekursif juga sama, cuman dia dalam bentuk rekursif aja gitu, menjalankannya secara rekursif. Oke, selanjutnya kita bisa ke websitenya aja langsung. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, seperti yang di laporan tadi, ini adalah tabel dan grafiknya. Kita bisa masukin input n ini di sini untuk melihat hasil binernya. Oke, berikut hasil biner dari jika n sama dengan 10. Nah, coba kita masukin lagi jika n sama dengan 50. Nah, berikut adalah hasil binernya yang merupakan 110010. Nah, kita coba masukin worst case yang paling bawah, itu 10.000. Nah, ini juga terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh si iteratif dan si rekursif sampai dia menemukan hasil binernya yang ditentukan dari bilangan yang mempresentasikan bilangan si n ini. Oke, selanjutnya bisa kita langsung ke ini aja, kesimpulan dan analisisnya. Jadi untuk kesimpulan dan analisis, kita bisa lihat dari sini, bisa kita lihat kalau misalnya semakin besar n ya, semakin besar pula ini juga, semakin besar juga gap yang ada di antara iteratif dan rekursif. Kita bisa lihat juga dari diagram ini, kalau misalnya n-nya kecil, gapnya mungkin nggak terlalu terlihat, tapi semakin n-nya besar, kita bisa lihat di sini
rekursif lebih cepat daripada iteratif lebih cepat daripada rekursif, yang dimana semakin tinggi n-nya, semakin lama juga proses eksekusi atau running time yang dilakukan oleh si rekursif ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.